Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten dalam ruang sepak bola Indonesia. Tentu saja saya akan menyapa semuanya, para supporter timnas, para pendukung timnas, para pecinta timnas yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dalam ruang sepak bola. Kita akan membahas tema yang cukup menarik, tapi sebelumnya jangan lupa untuk berikan like dan subscribe. Dukung kita mencapai 100.000 subscriber pertama dari Anda semuanya. Dan tentu saja pada hari ini kita akan membahas PSSI dan pemain diaspora. Apakah ini adalah susunan pemain, susunan tim karena PSSI dan diaspora? Ada dua frasa ini ya, PSSI dan diaspora. Menarik. Kemarin saya mendengarkan sedikit statement dari Sintayong dalam dia membahas timnas Indonesia. Sintayong mengatakan Indonesia itu punya peluang 30% untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dari pernyataan Sintayong ya, yang mungkin dia dengan persentase yang 30%, menurut saya agak terlalu underestimate dengan prestasi yang dimiliki timnas Indonesia. Tetapi dengan PSSI dan diaspora, apakah dengan keberadaan dua mesin utama ini dalam timnas Indonesia, tetapi kita tidak bisa juga menafikan peran pelatih. Sepak bola bukan hanya pemain, tapi ada pelatih, ada nanti dirtek yang akan menyusun strategi Indonesia jangka panjang, jangka pendek juga akan disusun strateginya. Bagaimana nanti kita akan mencapai lolos Piala Dunia. Kita akan fokus pada dua tema ini ya, PSSI dan pemain diaspora. Yang sudah kita ketahui adalah berkas yang sudah dimasukkan PSSI ada 3. Yang pertama Mauro Zylstra yang belum mendapatkan restu dari DPR karena belum ada sidang. Kemudian Emiliano Jonathan dan juga Adrian Wibowo. Jadi di bulan Agustus 2025 ini ada 3 diaspora terbaru. Kalau saya melihat dari kacamata seorang pengamat sepak bola, ini pemain masih hijau. Tidak seperti Oli Romeni yang dia sudah malang melintang di klub, bermain lama untuk klub. Emiliano Jonathan baru dibeli Utrecht dan masih memainkan sedikit permainan. Sedangkan Adrian Wibowo di Washington, klub MLS, kita juga melihat jejak rekam mereka, sering masuk bangku cadangan dan dimasukkan sebagai pemain pengganti. Apakah pemain hijau ini ya, saya mengatakan hijau tidak memberikan underestimate kepada kedua pemain baru ini ataupun Mauro Zylstra, Volendam. Ini juga menurut saya masih hijau. Kenapa yang dibutuhkan Indonesia kalau kita bicara masuk Piala Dunia adalah pemain-pemain yang sudah matang, seperti Oli Romeni yang saat ini cedera. Ada Ragnar Uratmangun, ini matang. Bahkan saya mengatakan Marcelino Ferdinand itu belum terlalu matang untuk dia masuk ke dalam skuad tim utama Indonesia, dan dia memang bukan bagian diaspora. Yang kita bahas adalah PSSI dan diaspora. Apakah yang dimasukkan PSSI saat ini ya, ada Emiliano Jonathan, kemudian Adrian Wibowo dan juga Mauro Zylstra, ini adalah strategi PSSI dalam mereka ingin mendapatkan tiket Piala Dunia.
Saya akan mengatakan begini. Apakah memang benar pemain ini kan masih gambling ya, masih 50-50, bisa benar bisa tidak. Sedangkan kita itu berada di sebuah penentuan. Contoh Oktober itu kita sudah bertanding 9 Oktober hingga 12. Itu pertandingan utama, kita lolos di Piala Dunia langsung tiketnya dengan mengalahkan Arab Saudi dan juga Irak. Dengan penambahan pemain yang masih muda, apakah PSSI yakin nih dengan ingin meraih tiket ke Piala Dunia? Saya sebagai pengamat, mungkin dengan kondisi saat ini, saya akan setuju dengan pesimistis yang diucapkan oleh Sintayong. 30% timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia. Ya, dia pasti akan melihat beberapa fakta. Ragnar Uratmangun masih cedera, Ole Romeni masih cedera, sedangkan kita di depan pemainnya masih muda semuanya, masih hijau. Ramadan Sananta, apa yang bisa kita harapkan dari seorang Ramadan Sananta di Liga Malaysia? Ya seperti itulah. Atau kita mengharapkan Rafael Struijk masih melempem di Dewa United? Ataukah kita berburu opportunity pada Mauricio Stern? Ya belum tentu. Jadi apa yang diberikan Sintayong kepada timnas Indonesia, probabilitasnya adalah 30%. Itu masuk akal. Masuk akal sebagai kita pemerhati sepak bola dan juga netizen. Karena melihatnya yaitu memang kebutuhan kita di sektor depan itu sangat penting. Meskipun kita di belakang nih kuat. Ada Kevin Dick di wingback kanan, ada Kelvin Verdong di back kiri. Di tengah ada J.I.Ches, Michel Gers, Rizky Ridho, Jordi Amat. Di tengah ada Ivar Jenner, ada Tom Hay, ada Joey Pelupesi. Nah di depan ini yang agak miris. Kalau kita memainkan Emiliano Jonathan, pasti kita akan mengatakan, semua pengamat akan mengatakan ini perjudian. Kalau kita memainkan Adrian Wibowo, ini juga perjudian. Mereka masih hijau. Apakah layak? Nanti kita coba di FIFA Matchday. Apakah mereka memang layak untuk masuk timnas senior? Dan yang menjadi topik kita, apakah memang PSSI diaspora ini adalah tiket timnas Indonesia untuk mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia? Kita akan berjumpa kembali pada perjumpaan yang akan datang. Jangan lupa untuk berikan like dan jawaban Anda di komentar. Tulis jawaban Anda di kolom komentar, kemudian klik subscribe untuk mendukung kita mencapai 100.000 subscriber yang pertama. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali dalam bincang sepak bola yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, bye bye, ciao.